Kalah di turnamen sebenarnya hal yang biasa, tapi pada turnamen StarCraft berhadiah $20.000, pro player Larva menggunakan kaki kirinya untuk keyboard dan tangan kanan pada mouse untuk mengalahkan musuhnya. Kalau dikalahin musuh dengan cara bermain seperti itu, malu juga sih. Demi uang, orang rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Seperti pro player CS Emilio yang di-ban oleh Valve anti-cheat di tengah turnamen. What? What? Namun Emilio klarifikasi, sebelumnya dia pernah meminjamkan akun ke temannya dan dipakai untuk nge-cheat. Sayangnya, Emilio tidak bisa membuktikannya. Kasus ini membuatnya dikeluarkan dari tim. Nggak semua orang bisa menerima bacotan di PubMatch, karena pada turnamen LAN Dota 2, Soneko dikabarkan mengajar Amar di lobi hotel karena dia tidak terima dihina oleh Amar di PubMatch. Kasus ini membuat timnya Soneko terkena penalti dan mereka berdua berakhir maaf-maafan setelah didamaikan oleh Kuroki. Pada turnamen Street Fighter 5, IJ Christian Gonzalez tiba-tiba dihampiri oleh penonton lalu berbisik kepadanya. Penonton mungkin memberikan sedikit tips agar dia menang. Tapi lucu nggak sih lihat dia menasihati pro player? Hal ini membuat penonton tersebut diusir dari turnamen. Pasti kesel banget kalau lu kalah turnamen karena kesalahan teknis. Pada turnamen StarCraft tahun 2012, turnamen diadakan melalui Battle.net untuk pertama kalinya untuk memperkenalkan platform online Blizzard. Namun ketika pertandingan hampir selesai, koneksi ke Battle.net terputus dan pertandingan harus diulang. Yang menyebalkannya, tim yang sebelumnya akan kalah malah jadi memenangkan turnamen. Sayangnya tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh pihak Blizzard. Di Dota 2, beberapa tahun lalu, rivalitas antara Talon Esports dan tim Liquid cukup sengit. Nggak heran kalau carry player dari Talon Esports, 23 Savage, merayakan kemenangan duluan karena suasana yang sangat intens. Tapi sayangnya, dia tidak sadar salah satu pemain tim Liquid telah menyelinap ke markas mereka dan menghancurkan engine mereka lebih dulu. 23 Savage terlihat sangat terpukul. Namun di sisi lain, penyelamat dari tim Liquid tetap cool ketika pemainnya menyorakinya. Banyak pro player mencoba bermain sambil menutup mata, namun Blind Warriors fan memang seorang tunanetra yang menjadi pro player Street Fighter. Dan kerennya, dia berhasil memenangkan turnamen melawan pemain yang juga sangat jago tanpa melihat sama sekali. Sven mengandalkan suara untuk mengetahui gerakan. Dia bisa mengetahui suara tendangan, pukulan, dan gerakan setiap karakter memiliki suara yang berbeda. Ini mungkin kejadian akan terus diingat oleh komunitas Free Fire Indonesia. Jadi pada turnamen di Thailand, Wawan MKS dengan percaya diri mengatakan, Brazil, do you ready to lose? hal itu sebenarnya bagus karena memotivasi diri untuk memenangkan turnamen. Tapi minusnya, Brazil juga jadi termotivasi untuk mengalahkan Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia dikalahkan oleh Brazil. Mungkin ini adalah turnamen CS paling aneh di dunia. Jadi pada turnamen CS di Rusia, penyelenggara turnamen mencoba memberikan tantangan kepada para pemain dengan mengundang stripper untuk mengganggu mereka ketika sedang bertanding. Tapi menang turnamen jauh lebih penting daripada sange ngeliat stripper. Jadi tidak ada satupun pro player yang tergoda di turnamen. Pada turnamen World of Tanks, penyelenggara turnamen menggunakan aktris dewasa sebagai pembawa acara. Tapi bukan itu aja, dia juga akan memberikan hukuman kepada pemain yang kalah, yang mana dia akan memberikan celana dalam yang dia pakai dan menandatanganinya lalu diberikan kepada yang kalah. Kalau hukumannya kayak begini, kayaknya lebih baik yang milih langsung kalah nggak sih?